Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Kali ini saya sudah berada di Desa Labala Leworaja, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, di belakang saya adalah Masjid Al-Mukorobin yang ada di Labala, yang merupakan masjid tertua yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, ternyata jejak-jejak bangsa Cina bisa kita rasakan di sini. Bahkan imam masjidnya, Baba Abdullah Ming, adalah langsung dari keturunan bangsa Cina. Termasuk arsitektur masjid ini yang berasal dari bangsa Cina. Bagaimanakah Baba Abdullah Ming yang merupakan keturunan bangsa Cina bisa menjadi imam masjid di sini? Mari ikuti obrolan saya. Oke deh guys, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Sujudin Raja Mayeli. Nah, Pak Sujudin, saya ingin tahu lebih dalam lagi tentang jejak bangsa Cina. Ya, di sini bisa melihat ya. Di sini ada bacaannya ya. Kita bisa lihat, kita bisa mendekat ke sini. Dari bangunan masjidnya ini, memang gayanya seperti Cina seperti ini ya Pak ya? Ya. Awalnya memang mungkin seperti biasa, terus baru setelah datangnya Imam Baba Abdullah Ming ini kemudian dirubah menjadi arsitektur gaya Cina. Iya. Jadi ini adalah bentuk yang dulu seperti ini. Iya, bentuknya seperti itu. Bentuk Masjid Al-Mukorobin. Ini. Masjid Al-Mukorobin, masjid yang ada di Kampung Leworaja ya, di Labala Leworaja. Ini bentuknya seperti ini, jadi dapat pengaruh bangsa Cina. Kita bisa lihat dari bagian atapnya. Kemudian pada bagian siku-sikunya di masjidnya ini ya, ada cengkluarnya nih seperti ini tuh ya, di bagian sini juga. Terus di sini juga tertera ya, jadi ini memang dari awal masjid berdiri sudah ada tulisan seperti ini. Ya, ada ini sebagai prasasti kan. Prasasti. Jadi setelah masjid ini habis dibangun, baru ditulis ini, dipasang di depan mimbar itu sebagai prasastinya. Cuma ini saya sengaja amankan di rumah ini karena pada waktu tahun 1992 rehab yang kedua itu, di Pugar yang kedua itu, saya amankan jangan sampai tercecer atau dirusakkan orang. Betul. Jadi ini ada lambang-lambangnya juga ya, ada lambang timbangan sebagai simbol keadilan, ada lambang bintang dan juga bulan. Di sini tulisannya tuh tulisan Arab gundul ya. Jadi Arab Melayu gitu. Kalau di Thailand ini disebut bahasa Jawi ya. Di Thailand Selatan masih dipakai, atau di daerah Riau, Aceh itu masih pakai bahasa yang seperti ini. Kita jadi tetap masih bisa baca walaupun tidak ada harokatnya ataupun tanda bacanya ya. Salah satunya di sini ya, jejak keturunan bangsa Cina yang masuk ke di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Nih. Di sini jadi ini di sini dijelaskan dengan jelas ya, mulai dari sini tukangnya dari mana, dari kampung apa gitu ya Pak ya. Di sini semua sudah jelas gitu ya, bahwa tukangnya itu dari Kampung Lamahala, Kampung Gorong, Kampung Gorang. Terus juga ada tukang Ahmad Bumi. Ahmad Bumi, Kampung Lamuda. Kampung Lamuda tuh ya. Terus di sini ada tulisan Muhammad dan Allah ya. Muhammad sebagai nabi, Allah sebagai Tuhan kita umat Islam. Kemudian di sini ada 4 imam, yaitu ada Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, kemudian ada Ali ya. Dan kemudian di sini juga ada tahun berdirinya masjid ya. Semuanya masih menggunakan bahasa Arab gitu. Nah, jadi itu dia gambaran sedikit tentang Masjid Al-Mukorobin yang ada di Desa Leworaja ya, dan kita nanti akan melihat lebih dekat lagi kondisi masjidnya seperti apa. Ini didirikan tahun berapa ya Pak? 1928. 1928. Oke. Nah, jadi masjid ini didirikan pada tahun 1928. Siapa yang mendirikan masjid ini? Itu atas prakarsa Raja Ibrahim. Sehingga waktu itu dibangun itu didatangkan tukang dari Lamahala.
Oke. Itu tukang utamanya tuh sebagai bahas itu Bapak Olong Koli, Lamahala, Kampung Gora. Oke. Terus pembantu bahasnya itu Ahmad Bumi, Mm-mm. Lamahala juga, Kampung Lemuda. Oke, itu yang tukangnya ya. Nah, Oke, nah terus Pak, konsep dari bangunan masjid ini itu kan seperti mirip-mirip Cina ya. Oke, bahkan dulu katanya kalau kita lihat di wawancara kita sebelumnya ya dengan Bapak gitu kan ya, kita tahu bahwa bentuknya itu mirip-mirip Cina ya. Cina. Ada pengaruh-pengaruh dari bangsa Cina kah? Ada karena imam pertama itu kan Bapak Imam Baba Abdullah. Oh. Nah, itu turunan Cina. Turunan Cina. Baba Abdullah Ming. Iya, Oke, itu turunan Cina. Cina. Jadi dia yang termasuk bikin konstruktur ataupun model masjidnya. Masjidnya, ya. Oke. Iya. Makanya kalau sepintas sampai saat ini kita juga bisa melihat dan merasakan bahwa bangunan luarnya itu seperti ada nuansa-nuansa Cinanya ya Pak ya. Iya. Oke. Dan bahkan ini masjidnya tidak ada kubahnya ya. Iya. Jadi di bagian atasnya itu persis seperti bangunan-bangunan Cina pada umumnya ya. Oke, tanpa kubah dan modelnya seperti bangunan-bangunan Cina. Oke Pak, terus di masjid ini digunakan oleh berapa kampung? Hanya Kampung Labala ini dan sebagian umat Islam yang di Atakera itu juga Mm-mm. dulu itu Jumatnya di sini. Sebelum ada masjid di sana. Nah, Oke. kalau Idul Fitri, Idul Adha itu berkumpul di sini semua. Semuanya jadi satu. Satu. Dari kampung-kampung banyak ya. Oke. dan Nurul Iman. dari Kahatawa juga datang, Mm-mm. dari Atakera juga datang. Berarti ribuan orang ya Pak ya? Tidak sampai Tidak ribuan. sampai. Ratusan orang. Ratusan orang ya. Oke, dari kampung berbagai macam kampung tadi ya. Iya. Oke. Nah, terus Pak, masjid ini kan didirikan atas prakarsa raja-raja gitu kan ya. Raja-raja di kerajaan Islam Labala. Oke. Nah, terus Pak, apakah ini sudah menjadi situs dari Cagar Budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur? Sudah. Artinya saya sudah 10 tahun ini Mm-mm. itu mendapat SK dari gubernur sebagai juru pelihara Jupel. Oke. Nah, itu dari provinsi mengatakan bahwa Masjid Labala ini masjid tertua di NTT. Dibangun 1936 menurut dari Mereka. provinsi ya. Mm-mm. Tapi kalau kita lihat dari prasasti itu 1928. Oke, 1928 ya, 1928. Oke, itu yang menurut masyarakat di sini bahwa masjid ini dibangun pada tahun 1928. Oke. Nah, Pak, terus kalau masyarakat di kampung ini rata-rata sukunya suku apa? Kalau sukunya etnisnya itu memang satu Lamaholot itu. Lamaholot. Nah, Oke, apakah Lamaholot ini dari kampung Adonara jadi Lamaholot ini pokoknya Kepulauan Solor sampai ke Alor juga itu termasuk Lamaholot. Oke. Jadi sukunya satu kesatuan yaitu suku Lamaholot mulai dari Solor sampai Alor. Oke, berarti Solor, Adonara, kemudian Lembata, Pantar, Alor, itu semuanya Lamaholot. Oke. Menggunakan satu bahasa Lamaholot. Lamaholot. Cuma berbeda aksen. Dialek juga. Dialek, ya. Oke. Nah, menarik sekali. Nah, terus Pak, terkait masuknya bangsa Cina ke sini, bagaimana ceritanya Baba Abdullah Ming bisa menjadi imam masjid sini? Pada waktu itu Raja Ibrahim kan memerintah, dia setelah pulang sekolah dari Alor itu kan membawa agama Islam masuk. Jadi dia menyebarkan agama Islam itu tapi karena kesibukan kepemerintahan, urusan pemerintahan, sehingga banyak waktu yang tidak memperhatikan umat, sehingga dia ke Weberang ketemu temannya dulu semasa sekolah di Alor itu, Raja Ismail Damhala. Akhirnya mereka dua datang ketemu Habib Agel. Habib Agil di mana? Agel di Weberang. Oke. Minta supaya datangkan seorang dai di Labala. Oke. Akhirnya Habib Agel itu
utus ini Baba Abdullah ini, itu Baba Abdullah ini tadinya kan orang Cina Kristen, orang Kupang. Pada waktu itu dia ikut Habib Agel di Lebaran, belajar agama Islam, masuk Islam, dia belajar agama Islam. Jadi setelah jadi baru dikirim ke Labala sini jadi imam dan menyampaikan dakwah agama Islam itu pada umat-umat yang di Labala. Oh, ini menarik sekali ya. Jadi bangsa Cina, Baba Abdullah Ming, dia memutuskan untuk masuk Islam, kemudian belajar agama Islam, sampai akhirnya ditetapkan menjadi imam Masjid Kerajaan Islam Labala, Masjid Al-Muqarrabin. Oke, dan dia menyebarkan agama Islam di sekitar sini. Oke, dengan cara perdamaian. Oke, tapi saya lihat juga masih banyak ya orang-orang di sini yang tidak semuanya Muslim ya kan? Artinya ada yang Katolik juga banyak di sekitar sini ya Pak ya? Jadi memang pemerintahan kerajaan Labara, raja pada waktu itu kalau dia mau menggunakan bisa-bisa saja. Iya. Cuma karena rasa toleransinya dan sesuai dengan ayat Al-Quran bahwa lakum dinukum waliyadin. Nah ini yang bikin jadi landasan. Jadi tidak ada paksaan dalam agama kan? Nah ikrah fidin. Nah itu yang dia berpatok sehingga masyarakat Islam itu hanya di ibu kota kerajaan saja dan sekitarnya sebagian. Iya di Labala sini ya. Oke, ini menarik sekali ya Pak ya. Oke. Nah, terus Pak berarti sekarang masyarakat di Labala ini sama-sama menjaga situs ini ya sebagai salah satu situs warisan di zaman kerajaan Labala ya. Ya. Dan memang ini masjid ini dibangun gotong royong dan memang sudah ditentukan secara adat itu loh, dibentuk kepala agama, 4 kepala agama. Jadi 4 kepala agama itu kepala agama Meyeli, kepala agama Labala, kepala agama Lama Lewat, dan kepala agama Leboleren. 4 kepala agama ini. Oke. Jadi dalam gotong royong itu kan keempat ini saling bahu membahu. Betul. Dan 4 atap masjid ini kan tiap kepala suku punya bagian masing-masing. Oh, di bagian pojok-pojoknya ya, karena ada 4 siku, itu menandakan 4 suku. Oh, betul sekali, menarik. Oke. Nah, terus apa pesan Bapak untuk generasi Islam di Labala? Saya harapkan kedepannya itu generasi yang baru ini jangan merubah ini ajaran yang telah ditetapkan di masjid ini, karena masjid ini sebagai situs dan ajarannya juga harus sesuai dengan syariat Islam, Islam yang dibangun itu. Jadi mazhab yang dipakai itu adalah mazhab Syafi'i, ahli sunnah wal jamaah. Jadi aliran-aliran lain itu jangan sampai diterapkan di masjid ini. Oke ya, jadi intinya ajaran-ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oke ya. Baik, terima kasih sudah mengobrol bersama saya dan juga dengan Bapak Sujudi. Dan semoga video kali ini bisa membuka cakrawala Anda tentang masuknya ataupun kiprah bangsa Cina yang ada di kampung Labala. Dan semoga video ini menginspirasi generasi NTT pada umumnya untuk terus menjaga perdamaian dan toleransi antar umat beragama. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.